Ya, kali ini kita akan membahas mengenai medan magnetostatik. Nah, dalam elektrostatika kita tahu bahwa muatan diam dia akan menghasilkan medan listrik statik atau medan elektrostatik, di mana muatan diam itu dia dideskripsikan sebagai turunan terhadap waktu dari rho itu sama dengan 0. Nah, sedangkan kita dengan cara yang sama, dengan analogi yang sama, arus tenang dia akan menghasilkan medan magnet statik atau medan magnetostatik, di mana arus tenang itu dia adalah turunan terhadap waktu dari rapat arus itu harus sama dengan 0. Arus tenang I itu dia adalah aliran kontinu yang tak bergantung waktu, yang akan terus mengalir selamanya. Dari hasil eksperimen oleh Ørsted, Biot-Savart, dan Ampere mendapatkan kesimpulan untuk mengukur medan magnet dengan arus listrik I. Jadi ada hubungan antara medan magnet dengan arus listrik. Nah, apabila kita memiliki sebuah kawat di sini, di mana ada elemen panjang DL aksen dari kawat yang arahnya itu sama dengan arah arus. Jadi arah arusnya ke sana, berarti elemen panjang kawatnya juga ke sana. Dan juga kita definisikan R-Vag gitu kan. Jadi itu bacanya R-Vag. Ya, karena ini dalam tulisannya itu matvag ya. Jadi dalam lateksnya itu matvag. Jadi kita bacanya R-Vag. Dimana R-Vag ini dia adalah vektor yang mengarah dari elemen DL, dia mengarah ke titik pengamatan P, sehingga elemen induksi magnet B diberikan oleh dB sama dengan KI DL aksen cross R-Vag, vektornya dibagi dengan besar dari vektor R-Vag pangkat 3, di mana K itu dia adalah μ0 per 4 pi, sehingga B nya sama dengan μ0 per 4 pi I integral DL aksen cross vektor R-Vag dibagi dengan vektor R-Vag besarnya pangkat 3. Nah, perumusan ini disebut dengan hukum Biot-Savart. Dan hukum Biot-Savart ini dia muncul melalui hasil eksperimen. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa gaya magnet antara dua muatan Q besar dan Q kecil dia diberikan oleh hasil eksperimen. F magnetnya sama dengan μ0 per 4 pi Q besar Q kecil per jarak antara keduanya dikalikan dengan VQ besar cross VQ kecil dikalikan crossnya dengan vektor satuan jaraknya. Vektor satuan jaraknya ini tidak lain adalah R-Vag gitu kan. R-Vag. Nah, gaya magnetnya ketika kita definisikan gaya medan magnet yaitu Q besar V cross B. Nah, sehingga medan magnet oleh muatan tunggal yang bergerak ini harusnya Q kecil ya. B nya sama dengan μ0 per 4 pi Q V aksen cross R-Vag vektor dibagi dengan besar dari R-Vag pangkat 3. Dan medan magnet untuk arus tenang, karena kita tahu bahwa QV itu sama dengan IDL gitu kan kalau dalam kawat. Kalau kita integralkan karena Q nya itu Q total gitu kan, jadi μ0 per 4 pi I integral DL aksen cross R-Vag dibagi dengan besar dari R-Vag pangkat 3. Nah, karena kita tahu bahwa arus yang lewat pada kawat I itu dia adalah integral rapat arus dikalikan dot dengan permukaan yang dilewati, dimana kita tahu bahwa arusnya ini kan dia mengalir melewati permukaan, sehingga arah dari vektor arus itu sama dengan arah dari vektor permukaan luasnya, dan juga sama dengan arah panjang pergerakannya, sehingga kita bisa dapatkan I nya sama dengan integral CdA
karena vektor J dot vektor dA itu sama dengan besar J besar dA cos theta, sudut antara J dan dA. Karena dia memiliki arah yang sama, maka cos theta-nya itu 1, theta-nya 0. Nah, sehingga IDL aksen itu sama dengan integral J dA aksen dL aksen. Sehingga ketika kita substitusikan, B-nya menjadi mu 0 per 4 pi integral L integral A J dA aksen dL aksen cross L frak dibagi dengan besar L frak pangkat 3. Nah, ini tidak lain dia adalah dV aksen. Karena dV aksen itu kan volume itu kan dia besaran skalar, dia bukan vektor. Sehingga panjang arah dari vektor dL aksen itu kita bisa pindahkan ke vektor rapat arus, karena rapat arus itu dia memiliki panjang yang arah yang sama dengan arah panjang. Sehingga rumusan medan magnet untuk arus tenang yaitu B sama dengan mu 0 per 4 pi integral volume J dV aksen cross R frak dibagi dengan besar dari R frak pangkat 3. Nah, sekarang kita tinjau divergensi medan magnet. Kita memiliki dari hukum Biot-Savart untuk kawat yang dialiri oleh arus tenang, dia akan menghasilkan medan magnet B seperti ini. Dimana ketika kita tinjau divergensinya, ini kan R frak vektor, ketika kita ubah menjadi R frak topi, itu pangkatnya di sini dikurangi 1, karena R frak vektor itu sama dengan besar dari R frak dikalikan R frak topi. Nah, ini ada divergensi dari sebuah perkalian cross di sini. Sehingga kita bisa gunakan perkalian triple. A dot B cross C itu sama dengan B dot C cross A sama dengan C dot A cross B. Sehingga divergensi dari J cross R frak topi per besar dari R frak kuadrat itu sama dengan J dot R frak topi per besar dari R frak kuadrat cross nabla di sini. Itu terus sama dengan R frak topi per besar dari R frak kuadrat dot curl dari J. Nah, karena R frak topi dot besar dari R frak kuadrat cross nabla itu kan sama dengan negatif dari curl dari R frak topi per besar dari R frak kuadrat, dan ini pasti nilainya sama dengan 0. Karena kita tahu bahwa curl dari sebuah vektor ini dia hanya mengandung suku radialnya saja. Yang mengandung suku radial di sini dan di sini. Nah, besar dari R frak topi, besar dari R frak ini dia tidak mengandung phi maupun theta, sehingga nilainya akan sama dengan 0. Nah, kalau misalkan J bukan dari fungsi koordinat R gitu kan, jadi kita nabla ini itu merupakan koordinat dari R, di mana koordinat dari R itu dia adalah koordinat di suatu titik pengamatan. Jadi misalkan kita tadi punya kawat di sini ya, ini titik P. Kalau kita punya pusat koordinat di sini, nah koordinat misalkan titik tertentu ini dia adalah memiliki panjang dl aksen, maka ini vektornya vektor R aksen. Sedangkan titik P ini dia memiliki koordinat R. Nah, karena J ini bukan fungsi dari R, tapi dia fungsi dari R aksen, gitu kan? Karena arusnya hanya melewati panjang kawat ini, dia nggak lewat di titik P. Sehingga curl dari J, turunan dari J terhadap koordinat R ini harus sama dengan 0.
sehingga divergensi dari medan magnet itu sama dengan 0. Nah, perumusan ini kita sebut sebagai hukum Gauss untuk medan magnet. Ada beberapa implikasi tentang hukum Gauss untuk medan magnet. Jadi, divergensi medan magnet itu sama dengan 0. Karena divergensi medan magnet 0, berarti sifat medan magnet tidak menyebar. Namun, medan magnet bukanlah medan vektor konstan, tapi bergantung terhadap titik pengamatan. Jadi, misalkan kamu ninjau di sini, dan di sini tuh bisa saja nilai medan magnetnya konstan, berbeda. Jadi ini bukan yang seperti ini, karena yang ini tuh dia konstan di mana saja arahnya sama dan besarnya sama. Tapi medan magnet tuh enggak, di dua tempat yang berbeda itu nilainya berbeda, tapi juga bisa saja konstan, tapi secara umum enggak. Nah, apabila divergensi sebuah medan vektor bernilai positif, maka akan selalu terdapat sumber medan di mana medan menyebar dari sumber. Jadi akan ada sumber medan di sini dan kemudian ada sebaran. Nah, ini ketika kita membicarakan hukum Gauss pada elektrostatika untuk muatan yang positif, ini kan divergensinya juga positif. Makanya ada yang namanya muatan positif, karena muatan positif itu disebut sebagai sumber medan. Nah, apabila divergensinya negatif, maka terdapat sumber medan di mana medan konvergen atau berkumpul ke sumber tersebut. Nah, ini kalau dalam elektrostatika sumber medannya itu berupa muatan negatif. Apabila divergensi sebuah medan vektor 0, maka medan vektor itu haruslah medan vektor konstan atau medan tanpa sumber. Nah, kita sudah menjelaskan kalau medan magnet itu nggak harus medan vektor konstan, maka pastilah medan magnet itu adalah medan tanpa sumber. Karena divergensi medan magnet 0, maka garis-garis medan magnet itu selalu tertutup. Jadi ketika kita lihat, kita gambarkan garis-garis medan magnetnya, dia akan selalu tertutup di sini. Jadi dia nggak menyebar dan juga nggak berkumpul. Jadi dia selalu kembali ke titik awalnya. Jadi nggak ada di mana titik awal dari sumber dari medan magnetnya, nggak ada, karena dia selalu melingkar di sini. Nah, sebuah medan listrik disebabkan oleh sumber berupa muatan listrik, seperti yang kita bahas sebelumnya. Kalau ada muatan negatif maupun muatan positif, yang satuannya yaitu muatan positif atau negatif dapat hadir sebagai monopol. Jadi ada muatan negatif sendiri, ada muatan positif sendiri. Nah, karena divergensi medan magnet bernilai 0, maka tidak ada muatan magnet sebagai monopol. Setidaknya sebuah magnet itu pasti memiliki kutub positif dan kutub negatif, tidak dapat hadir sebagai monopol. Nah, ini seperti yang telah kita tahu, kalau ketika kita memotong sebuah magnet menjadi dua, maka dua buah magnet itu dia akan menjadi dua magnet yang berbeda, dan setiap magnet yang berbeda itu dia memiliki kutub negatif dan positifnya, kutub utara dan selatannya sendiri-sendiri. Meskipun kita membagi kecil sampai kapanpun, kita nggak akan dapat yang namanya kutub utara saja atau kutub selatan saja. Nggak ada magnet yang seperti itu, karena ini implikasi dari hukum Gauss tentang medan magnet. Nah, sekarang kita tinjau curl dari medan magnet. Jadi kita memiliki perumusan medan magnet B sama dengan mu0/4pi integral volume J dV aksen cross R frak dibagi dengan besar dari R frak pangkat 3. Dan kita curlkan, curl B sama dengan mu0/4pi integral volume curl J cross R frak dibagi dengan besar dari R frak kuadrat dV. Nah, dengan menggunakan perkalian triple, A cross B cross C sama dengan A dot C dikalikan B dikurangi A dot B dikalikan C, maka
curl J cross R frak dibagi dengan besar dari R frak kuadrat itu sama dengan divergensi dari R frak topi per besar dari R frak kuadrat J dikurangi dengan divergensi dari J dikalikan dengan R frak topi dibagi dengan besar dari R frak kuadrat. Nah, karena kita tahu dalam materi sebelumnya mengenai fungsi delta, yaitu divergensi dari R topi dibagi dengan besar dari R frak kuadrat itu sama dengan 4pi delta R frak. Tidak lain dia adalah 4pi delta R dikurangi R aksen. Dan divergensi dari J, karena J sebagai fungsi R aksen bukan sebagai fungsi R, maka dia akan sama dengan 0. Sehingga suku ini dia sama dengan 4pi delta R dikurangi R aksen J R aksen, dan suku ini dia akan bernilai 0. Sehingga curl B sama dengan mu 0 per 4pi integral volume 4pi delta R dikurangi R aksen J R aksen dV aksen. Nah, karena sifat dari fungsi delta Dirac itu dia mencuplik, jadi kita mengubah R aksennya menjadi R, sehingga sama dengan mu 0 J sebagai fungsi R. Jadi J nya ini sebagai fungsi R. R itu dia adalah koordinat pengamatan, bukan koordinat miliknya kawatnya. Jadi bisa saja yang kita cari itu medan rapat arus di tempat pengamatan di luar kawat gitu. Nah, perumusan ini dikenal sebagai hukum Ampere bentuk diferensial. Nah, dengan menggunakan teorema Stokes, yaitu integral curl V dot dA itu sama dengan integral lintasan tertutup V dot dl. Maka ketika kita integralkan ini, jadi integral lintasan tertutup B dot dl itu sama dengan mu 0 integral J dot dA, di mana integral J dot dA itu dia adalah arus yang menembus lintasan tertutup. Nah, ini kita sebut sebagai hukum Ampere bentuk integral. Nah, jadi misalkan ini kawat gitu kan, kita ingin mengamati di sini. Untuk mencari medan listriknya kita gunakan hukum Ampere bentuk integral. Kita perlu menggambar lintasan tertutup yang melewati kawat ini. Nah, kita gambarkan lintasan tertutup. Lintasan loh ya, jadi ini sebuah garis. Nah, arus yang dicari itu arus yang melewati lintasan tertutup di sini. Nah, itu yang kita cari. Nah, bisa saja kita bikin lintasan tertutup di sini. Nah, tapi kan ini nggak ada arus yang lewat. Jadi ya janganlah. Nah, dalam elektromagnetika, medan magnet digunakan oleh dua medan vektor yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu B dan H. Medan H disebut sebagai kuat medan magnet atau intensitas magnet. Dalam satuan internasional dia memiliki dimensi ampere per meter. Dan medan B itu disebut sebagai rapat flux magnet atau induksi magnet. Nah, dalam satuan internasional memiliki dimensi Tesla atau K itu apa ya? S per ampere sekon kuadrat. Nah, ini mungkin ada yang tipu, saya lupa. Dan medan B dan H ini dia dibedakan oleh besaran yang disebut magnetisasi. Nah, kita akan membahas perbedaan antara B dan H ini lebih khusus di magnetostatika dalam material. Nah, pada vakum, kedua medan ini dia terkait oleh permeabilitas magnet hampa, yaitu H sama dengan B per mu 0. Namun pada bahan yang termagnetisasi, keduanya terbedakan oleh magnetisasi dari bahan tersebut. Gitu.